ngajak terus Kak, ngajak terus dengan ancaman sampai saya nggak bisa nafas. Di situ mama langsung shock, kaget. Ya Allah, kenapa anak saya diginiin? Untuk status laporan dari Mbak S ini ke polisi ini seperti apa sekarang perkembangannya? Laporan Mbak S saat ini posisinya sudah masuk penyidikan. Sebelumnya penyelidikan, kemudian ke penyidikan. Polres sudah berkirim surat ke kejaksaan, pemberitahuan dimulai penyidikan. Ini artinya betul ada tindak pidana begitu. Ini artinya untuk tidak mendahului penyidik juga bahwa memang belum ada penetapan sebagai tersangka. Sebenarnya dari awal pernikahan sudah ada ancaman gitu. Itu apakah sudah bisa masuk ke ranah pidana atau bagaimana kalau dalam undang-undang keluarga rumah tangga? Iya, sebenarnya kalau saat itu ada keberanian di bulan kedua usia pernikahan sudah bisa melaporkan. Setidaknya KDRT dalam bentuk psikis begitu ya. Hanya saja ini kan masih Mbak S ini terus masih ada harapan untuk perbaikan gitu ya. Ada harapan siapa tahu bisa berubah, seperti itu. Tapi dari bulan kedua usia pernikahan gitu sampai kemudian kejadian di 28 Oktober rupanya tidak ada perubahan begitu. Dan kalau Mbak S mengetahui dijual itu di bulan September ya, kalau dari chat begitu kita tidak tahu apakah sebenarnya dari bulan kedua usia perkawinan sudah menjual dalam tanda petik begitu. Kami tidak tahu begitu. Memasukkan berkas pada saat itu pelaporan itu tepatnya tanggal berapa Pak? Tanggal 8 Oktober. 4 bulan mengalami kekosongan, kira-kira apa yang menyebabkan polisi mungkin lamban atau seolah-olah seperti enggan mengurus proses dari laporan Mbak S ini? Ini yang kami juga tidak mengetahui. Makanya kemudian di tanggal 28 Januari kami datang ke sini menanyakan bagaimana perkembangannya begitu. Dan sangat disayangkan tidak ada pejabat yang bisa memberikan penjelasan. Tidak dijelaskan apa hambatannya apa begitu. Karena sebenarnya menurut kami sebagai kuasa hukum tidak ada hambatan apapun. Sudahkah ada mediasi ataupun itikat baik dari suami Mbak S untuk bertemu, untuk ya mungkin minta maaf atau membicarakan hal ini begitu? Kuasa hukum dari terlapor bertemu dengan saya. Sudah ada pertemuan? Sudah ada pertemuan sesama kuasa hukum? Ya. Apa yang dibicarakan? Menyampaikan bahwa dari terlapor ada itikat baik. Saya tanyakan itikat baik apa begitu. Dan tidak bisa memberikan jawaban apapun. Lalu ada juga keluarganya dan lawyernya juga datang ke rumah tantenya karena saat ini tinggal bersama tantenya begitu. Menyampaikan di sana permohonan maaf dan seterusnya begitu. Berbicara nafkah Mbak S, apakah suami Anda mungkin mengalami kesulitan keuangan sehingga nekat menjual Mbak S? Karena waktu itu kan lagi off ya kerjanya. Di situ dia bilang bantu ya gitu. Tapi maaf, beliau kan juga seorang guru. Beliau mempunyai gaji ya. Tapi itu gajinya tidak diutamakan pada istrinya. Tapi untuk orang tuanya. Di situ merasa kenapa kok saya dipekerjakan. Keluarga Mbak S ada yang mengetahui kasus ini, kejadian ini sebelum viral? Ibu saya udah mengetahui Kak dari pertama, tapi saya berusaha untuk nguatin ibu. Saya bilang, "Ma, yang kuat jangan nangis. Kalau mama nangis, nanti saya jadi nangis." Di situ mama langsung shock, kaget. Ya Allah, kenapa anak saya diginiin? Jadi ayah baru tahu pas kemarin, pas viral. Ayah video call. "Kamu kenapa nak?" Ayah sempet nggak terima. Bener-bener udah kayak udah marah besar. Dari kasus ini, apa tuntutan yang dilayangkan? Ini sangat sadis kira-kira begitu ya.
Orang umumnya ketika istrinya diganggu gitu ya, dilirik, pria dicolek, lain biasanya sama marah gitu ya. laki-laki lain marah begitu. Ini luar biasa, istri sendiri bahkan dijual. Ini hukum harus ditegakkan. Proses ini tidak boleh lagi lambat. Jadi semakin lama gitu, meskipun diproses gitu, keadilan korban ini tertunda. Dan semenjak dilaporkan, itu sudah pernah ada kejadian KDRT lagi. Sudah tidak tinggal bersama. Setelah pulang kerja, kemudian dia diikuti oleh suaminya. Sempat kejar-kejaran naik motor begitu. Ini artinya ada ancaman kan begitu sebenarnya. Ada ancaman sehingga menurut saya tidak berlebihan ketika penyidik kemudian segera lakukan penahanan gitu. Pasal-pasal apa saja yang patut diberikan kepada pelaku? Ya, KDRT masuk ya, kekerasan seksual itu jelas masuk ya. Undang-undang TPHS juga masuk. Kekerasan fisik, secara fisik gitu ya. Kalau KDRT tadi selain kekerasan seksual, fisiknya juga masuk ya. Lalu undang TPO itu masuk. Jelas ini ada ada transaksi menurut kami ya. Mbak Es, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada suami atas kejadian yang sudah terjadi ini? Kalau untuk beliau nggak bisa, tapi untuk orang lain, saya berharap itu tidak akan terjadi untuk perempuan-perempuan lain. Oke. Tidak akan. Saya nggak mau perempuan ditindas seperti yang saya alamin. Untuk perempuan-perempuan semua yang mengalami kekerasan, jangan takut untuk melapor. Pemirsa, saya sudah berada di kawasan Tanah Tinggi, Tangerang, Banten. Saya akan menemui terlapor seorang wasit yang diduga telah menjual istrinya dan melakukan KDRT. Kita akan langsung berbincang dengan terlapor dan juga tim kuasa hukumnya. Katakan, ini sebenarnya kronologi dari sang istri bisa memberanikan diri untuk melaporkan adanya dugaan perdagangan orang, bisa dikatakan seperti itu. Ini seperti apa Bang Efer? Mungkin bisa dijelaskan dari sudut pandang Bang Efer. Kalau menjual itu tidak ya Mbak ya. Mungkin ini yang dilaporkan ini karena mungkin mau menjatuhkan aja sih Mbak. Menjatuhkan harga diri abang? Ya, karir juga. Karir juga? Keluarga juga gitu Mbak. Sebelumnya, ini apakah sempat ada percekcokan antara rumah tangga dengan sang istri? Ya, percekcokan itu memang sering terjadi sih Mbak. Kalau melakukan tindakan kekerasan ya kita sama-sama berantem sih berdua gitu. Mukul ya sama, dia juga mukul saya gitu kan. Oke, berarti kata-kata kasar juga sama, semuanya juga. Dia kebun binatang dia keluar gitu. Sudah menikah berapa lama dengan sang istri? Saya menikah itu Januari 2024, jadi udah 2 tahun. Pada saat pacaran dan menikah, untuk sifat dari sang istri apakah sudah terlihat begitu? Pacaran pun saya sudah tahu sifat istri Mas sebenarnya gitu. Tapi saya beranggapan mungkin saya bisa merubah nih sebagai nantinya kepala rumah tangga gitu, dan tapi ternyata 2 tahun ini saya rasa tidak bisa gitu. Nggak ada perubahan, jadi saya nggak menemukan ketenangan ketika saya pulang kerja. Dilihat dari laporan si pelapor ini menyatakan abang melakukan KDRT. Nah ini kalau memang benar melakukan KDRT, apakah ada tetangga ataupun keluarga begitu yang mungkin pernah menyaksikan? Waktu itu posisinya saya pulang kerja, kita cekcok, capek kan saya itu. Kemudian ya orang tua marah itu, ya menasihati kita. Sampai akhirnya sudah kita baik-baik lagi tuh. Intensitasnya termasuk sering atau jarang Bang? Sering sekali Mbak. Termasuk sering? Ya seminggu tuh ada aja 4 kali Mbak. Biasanya pada saat percekcokan dengan istri, ini hal apa sih yang diributin Bang? Wah banyak Mbak, itu kayak
saya pulangnya telat atau saya cuman makan siang istirahat di jam ngajar itu sama guru-guru cewek gitu. Kalau misalkan dari sudut pandang hukum, Bang, dari pihak pelapor kan menuduh Bang FR melakukan KDRT, terus menjual istrinya sampai ada pihak ketiga yang datang ke rumah. Nah ini apakah memungkinkan? Karena tadi Bang FR sempat bercerita masih tinggal satu atap dengan orang tuanya. Ketika misalnya ada bukti yang disodorkan ataupun yang dilampirkan oleh pihak pelapor, pada prinsipnya itu dibuktikan saja, bukan disebarluaskan di media massa. Gak usah lah ibaratnya disebarluaskan, cukup aja sebagai pembelaan atau pembuktian bagian dari tahapan penyidikan tadi atau tindakan pidana tadi. Bang FR ini memaksa ataupun menjual istri untuk melakukan. Tidak, Pak, saya tidak melakukan itu. Selebihnya saya nggak tahu maksudnya apa dia melapor seperti itu.